down, I know you got me, baby. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPAS hari ini. Coba kalian perhatikan di sekitar kita. Pernahkah kalian melihat es batu yang mencair di dalam gelas? Nah, peristiwa itu disebut perubahan wujud benda. Artinya, suatu benda bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, misalnya dari padat ke cair, dari cair ke gas, dan bahkan dari gas ke padat. Anak-anak, semua benda di sekitar kita memiliki wujud. Ada benda yang padat, seperti batu, meja, dan lilin. Ada yang cair, seperti air, minyak, dan sirup. Dan ada juga benda yang berwujud gas, seperti udara, uap air, dan asap. Setiap wujud benda memiliki sifat dan partikel yang berbeda. Pada benda padat, partikel-partikelnya tersusun sangat rapat dan hampir tidak bergerak. Pada benda cair, partikel-partikelnya agak renggang sehingga bisa bergerak bebas mengikuti wadahnya. Sedangkan pada benda gas, partikel-partikelnya sangat renggang dan bergerak sangat cepat ke segala arah. Ketika suhu di sekitar benda berubah, misalnya menjadi panas atau dingin, partikel-partikel di dalam benda juga ikut berubah gerakannya. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa berubahnya bentuk suatu benda akibat pengaruh suhu, baik karena panas, pemanasan, maupun dingin, pendinginan. Benda padat bisa berubah menjadi cair, cair bisa berubah menjadi gas, dan sebaliknya. Sekarang, yuk kita pelajari satu persatu jenis perubahan wujud benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama disebut mencair. Mencair terjadi ketika benda padat berubah menjadi cair karena menerima panas atau kalor. Contohnya sangat mudah kita temui. Ketika kita meletakkan es batu di meja, lama-kelamaan es tersebut akan mencair menjadi air. Mengapa hal itu terjadi? Karena es menerima panas dari udara di sekitarnya. Akibatnya, partikel di dalam es mulai bergerak lebih cepat dan jaraknya menjadi renggang, sehingga berubah menjadi air. Selain es, lilin juga bisa mencair ketika dipanaskan. Begitu juga mentega atau coklat jika dipanaskan, semuanya akan meleleh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas membuat benda padat berubah menjadi cair. Jadi mencair adalah contoh perubahan wujud karena penerimaan kalor. Artinya, benda menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kebalikan dari mencair adalah membeku. Membeku terjadi ketika benda cair kehilangan panas, sehingga berubah menjadi padat. Misalnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan menjadi es batu. Mengapa bisa begitu? Karena suhu di dalam freezer sangat rendah sehingga air kehilangan panasnya. Partikel air yang tadinya bergerak bebas menjadi lambat dan saling mendekat, akhirnya membentuk zat padat. Selain air, agar-agar panas yang didinginkan juga membeku menjadi padat. Jadi, membeku adalah perubahan dari cair ke padat akibat pendinginan. Berikutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas karena pemanasan. Contoh paling mudah adalah air yang mendidih. Ketika air dipanaskan di panci, uap air mulai muncul dan naik ke udara. Uap tersebut adalah hasil dari proses menguap. Contoh lain, pakaian yang basah menjadi kering setelah dijemur di bawah sinar matahari. Air di dalam kain menguap menjadi gas dan hilang ke udara. Atau ketika kita berkeringat, lalu tubuh terasa sejuk, itu karena keringat kita menguap, mengambil panas dari tubuh. Menguap terjadi karena cairan menerima energi panas, sehingga partikel cair bergerak lebih cepat dan lepas ke udara sebagai gas. Nah, kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun terjadi ketika gas berubah menjadi cair karena suhu menurun atau karena kehilangan panas. Contohnya, gelas dingin yang dikeluarkan dari lemari es. Jika dibiarkan di udara, bagian luar gelas akan tampak basah. Air itu bukan berasal dari dalam gelas, tetapi dari uap air di udara yang menempel pada permukaan dingin dan berubah menjadi cair. Contoh lainnya, embun di pagi hari. Udara malam yang mengandung uap air menjadi dingin,
lalu berubah menjadi butiran air kecil di daun dan rumput. Mengembun terjadi karena gas kehilangan energi panas, partikel gas menjadi lambat dan saling mendekat, sehingga membentuk cairan. Jenis perubahan berikutnya adalah menyublim. Menyublim terjadi ketika benda padat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui wujud cair. Contoh yang paling sering kita lihat adalah kapur barus di lemari. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis, padahal tidak pernah dipanaskan. Hal ini karena kapur barus mengalami perubahan dari padat menjadi gas. Gas dari kapur barus kemudian menyebar ke udara dan memberikan aroma khas di lemari pakaian kita. Contoh lainnya adalah es kering atau dry ice yang digunakan untuk mendinginkan makanan atau es krim. Dry ice tidak mencair, melainkan langsung berubah menjadi uap putih yang mengepul. Menyublim terjadi karena benda padat menerima energi panas yang cukup besar, sehingga partikel-partikel di dalamnya langsung terlepas ke udara sebagai gas. Nah, jenis perubahan terakhir adalah mengkristal atau disebut juga deposisi. Proses ini merupakan kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan dari gas menjadi padat karena suhu yang sangat rendah. Contohnya bisa kita lihat pada garam yang terbentuk dari air laut. Ketika air laut menguap, uap air yang mengandung partikel garam perlahan mengendap dan membentuk kristal garam di tepi pantai. Contoh lainnya adalah embun yang membeku menjadi kristal es di pagi hari saat suhu udara sangat dingin. Mengkristal menunjukkan bahwa ketika gas kehilangan banyak panas, partikel-partikelnya berhenti bergerak cepat dan kembali menempel satu sama lain, membentuk padatan kecil seperti kristal. Anak-anak, sekarang kita sudah mempelajari 6 jenis perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda bisa kita temui di mana saja, bahkan di rumah kita sendiri. Saat kamu memasak air, kamu melihat proses menguap. Ketika menyalakan lilin, kamu melihat mencair dan membeku. Ketika menjemur pakaian, kamu melihat menguap. Dan ketika pagi hari berkabut, itu adalah proses mengembun yang terjadi di udara. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, mengapa benda bisa berubah wujud? Ingat ya, semua itu karena pengaruh suhu dan energi panas. Kalau benda menerima panas, bisa berubah menjadi cair atau gas. Tapi kalau kehilangan panas, bisa kembali menjadi padat.